Selamat malam Bu Sri, perkenalkan nama saya Alessio Lionel Budiman. Dan sekarang saya akan menjelaskan siklus biogeokimia yang saya dapatkan. Siklus biogeokimia yang saya dapatkan adalah siklus air. Jadi, apa sih itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air yang tidak akan pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan ke atmosfer lagi. Dan kejadian tersebut akan berkelanjutan atau secara kontinu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu siklus air, apa sih manfaat dari siklus air ini? Nah, jadi manfaat siklus air ini ada banyak, dan saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, menjadi makanan atau membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Seperti yang kita tahu, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara mendapatkan nutrisi air yang cukup dan sinar matahari, supaya mereka dapat nutrisi yang baik, agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah membantu perpindahan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya dari daerah-daerah yang penuh air seperti danau, lautan, ataupun sungai, itu akan menguap dan akan berpindah melalui hujan ke daerah-daerah yang mengalami musim kering. Yang ketiga, menjadi sumber elemen penting bagi makhluk hidup. Jadi, seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan air agar bisa hidup. Dan jika siklus air ini terhenti, akan berdampak buruk bagi semua makhluk hidup. Yang keempat, bisa menjadi pembersih jalanan. Nah, seperti yang kita tahu, jika pohon mengalami gugur atau musim gugur, biasanya daun-daunnya yang terjatuh di jalanan tidak akan dipedulikan oleh masyarakat. Nah, di sini air menjadi pembersih jalanan, yang dimana air akan menghanyutkan daun-daun tersebut dan membersihkan jalanan yang penuh dengan daun tersebut, sehingga jalan tersebut menjadi bersih dan tidak mengganggu bagi pejalan kaki. Nah, apa sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga siklus air ini? Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga siklus air ini agar kita juga tidak terdampak nantinya, yaitu dengan cara tidak membuang sampah-sampah ke laut ataupun ke got, karena pada akhirnya itu semua pasti akan ke evaporasi. Jadi apa sih itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air dari lautan atau daerah-daerah berair ke angkasa yang akan membentuk awan. Nah, untuk siklusnya, saya memilih siklus yang berada di hutan karena di situ sudah paling lengkap rantai makanannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan siklus air. Nah, yang pertama-tama ada evaporasi. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, evaporasi adalah proses penguapan air, singkatnya seperti itu. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari uap dari gas menjadi benda padat, seperti dari uap menjadi awan. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses pengeluaran air dalam hujan. Proses pengeluaran air hujan ini dapat membantu menyuburkan tanaman-tanaman atau memindahkan
air dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, hujan yang dikeluarkan dari proses presipitasi tersebut akan terserap ke dalam tanah dan kemudian akan diserap oleh padi untuk membuat makanannya sendiri agar bisa berbuah. Nah, konsumen pertama di sini saya mengambil belalang karena belalang ada belalang yang dapat memakan padi dan seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan mengambil tema yang ada di kebun-kebun seperti di sawah ataupun ya di tempat penanaman lainnya yang dimana biasanya terdapat banyak sekali eh, hewan-hewan ataupun ya hama-hama yang dapat memakan padi tersebut dan saya mengambil konsumen pertamanya itu atau konsumen primernya itu oke, kita lanjut ke konsumen kedua ya, yaitu konsumen sekunder. Untuk konsumen sekunder ini sendiri, saya memilih tikus karena seperti yang kita tahu, belalang adalah mangsa bagi tikus, yang dimana untuk konsumen kedua ini cocok sekali dipegang oleh tikus karena eh, banyak binatang yang bisa memakan belalang, tetapi yang dapat dijadikan sebagai rantai makanan yang tetap itu hanyalah tikus yang bisa mencapai beberapa konsumen sekaligus. Oke, selanjutnya konsumen ketiga yang saya pilih itu adalah ular karena sebenarnya antar konsumen kedua tadi saya bisa memilih katak atau tikus, tetapi saya lebih memilih prefer tikus karena tidak semua katak itu bisa dimakan oleh ular, sehingga tikus adalah konsumen yang tepat untuk yang kedua tadi ya. Ya ular ya seperti yang kita tahu, ular memakan tikus dan ya ular juga bisa dimakan oleh konsumen yang keempat ini yang akan saya bahas, yaitu konsumen puncaknya adalah elang. Ya, karena elang ini tidak bisa diburu, ya dia memangsa bukan predator. Ya, dia predator tapi nggak bisa dimangsa, gitu. Ya, jadi konsumen puncaknya itu adalah elang karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu memangsa bukan dimangsa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara elang ini akan didekomposter. Yang pertama, setelah elang mati, dia akan membusuk tentu saja, dan tentu saja akan ada beberapa jamur atau bakteri yang akan memakan atau menguraikan si elang ini. Tapi saya akan memilih jamur, yaitu saya akan memilih jamur cor karena namanya unik dan ini itu bisa menguraikan elang dan mengeluarkan gas VOCs. Apa sih itu gas VOCs? Itu adalah gas yang sangat sensitif sekali terhadap panas, sehingga jika terkena panas saja, ya jamur yang mengandung VOCs ini akan langsung menguap begitu. Jadi dia akan mengalami proses transpirasi lagi yang akan membuat uap yang akan terkondensasi lagi di angkasa yang akan membentuk awan baru, sehingga akan membuat presipitasi lagi yang akan membuat hujan lagi dan seterusnya begitu. Oke. Mungkin sekian saja dari penjelasan singkat saya ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya Alessio Budiman, sign in out. Enak. Hey.